Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Eko Aquatic akan memaparkan video mengenai pencemaran laut. Anggota kelompok kami terdiri dari Astrina Oktarina, Mahatma Narendraniti, Thomas Ardian Budi Kuncoro, Haniatul Munfaridah, Ala Ikrimah Azahra, Vanessa Farera Hisi Kuswanto, Dita Nur Afifah Ariana, Fadila Syafa Nur Hanifah, Elbibia Izul, Suci Divia, Apriya Dwi Arini, dan Nur Zafira Marsalin. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia ialah negara dengan 3/4 luas wilayahnya adalah laut, dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudera berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudera global atau sebagai beberapa samudera utama. Laut berperan penting bagi kehidupan manusia. Dari 7.000 spesies ikan di dunia, 2.000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia, yakni dengan potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun. Selain itu, laut juga berpotensi sebagai sumber daya mineral dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Laut juga memiliki pengaruh penting pada iklim bumi, serta memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Pencemaran laut umumnya disebabkan oleh sampah laut yang berupa limbah plastik, limbah industri perminyakan, dan lain sebagainya. Namun, studi pendahuluan yang diterbitkan di Jurnal Marine Pollution Bulletin menemukan kontaminasi parasetamol pada 2 lokasi di Teluk Jakarta, Muara Angke, dan Ancol. Para peneliti menyebut kadar parasetamol yang ditemukan di Muara Angke sebesar 610 nanogram per liter, yang merupakan konsentrasi tertinggi yang pernah ditemukan dalam air laut. Temuan parasetamol ini menambah daftar panjang polutan di Teluk Jakarta. Salah satu peneliti dalam studi ini, Dr. Wulan Kuagu, menjelaskan bahwa kadar parasetamol yang ditemukan di Teluk Jakarta terlalu kecil untuk berdampak pada manusia. Namun, beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan potensi bahaya obat sakit kepala ini bagi biota laut. Ketika kita meminum parasetamol, para peneliti menjelaskan obat ini akan melalui proses metabolisme dalam tubuh dan terpecah menjadi senyawa-senyawa glukuronat dan sulfat. Sekitar 5%-nya dikeluarkan secara utuh dalam feses. Dan tidak hanya di Jakarta, limbah farmaseutikal juga ditemukan di tempat lain di Indonesia. Sebuah studi pada tahun 2013, misalnya, menemukan 107 senyawa yang disebut sebagai emerging pollutants atau pencemar baru di Segara Anakan, pantai selatan Jawa. Di antara 107 senyawa tersebut, ada deksaamfetamin yang berasal dari obat bagi pasien psikiatrik, azlosilin atau antibiotik bagi hewan ternak, dan hidromorfin atau obat pereda rasa sakit. Dampak pencemaran laut. Pencemaran tersebut dapat kita ketahui dengan beberapa parameter seperti parameter fisika berupa warna air laut, rasa, suhu, bau, kekeruhan, dan zat radioaktif. Parameter kimia yaitu pH, kadar karbon dioksida, dan logam terlarut, serta parameter biologi yang ditandai dengan matinya biota-biota laut tertentu. Seperti halnya pencemaran air laut oleh limbah domestik dan pertanian akan menyebabkan tingginya kandungan NH3 dan rendahnya pH air. Kelebihan nutrisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan fitoplankton sehingga terjadi blooming dan kadar oksigen perairan pun menurun. Di samping itu, terlarutnya bahan pestisida seperti organoklorin juga akan meracuni perairan. Oleh karenanya, saat laut mulai tercemar, kualitas air laut akan menurun sehingga proses-proses metabolisme ikan maupun terumbu karang ikut terganggu.
Hal tersebut dapat menyebabkan kematian dan mengurangi populasi serta keanekaragaman biota laut. Tidak hanya sampai di situ, manusia juga akan ikut terdampak karena pencemaran air laut tersebut. Tingkat perekonomian yang menurun karena banyak ikan yang mati, penyakit-penyakit yang muncul karena mengkonsumsi ikan yang tidak sehat, dan wisata bahari yang terganggu keindahannya. Dari sinilah, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti, kita harus mencari solusi dari kasus pencemaran ini. Karena pada dasarnya, laut tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia pasti membutuhkan laut. Upaya pencegahan maupun penanggulangan pencemaran laut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah ke laut, yang kedua, penggunaan pestisida secukupnya, yang ketiga, pembiasaan tidak membuang puntung rokok di sekitar laut, yang keempat, mengurangi penggunaan plastik, yang kelima, tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut, yang keenam, setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengolahan air limbah, yang ketujuh, menggunakan pertambangan ramah lingkungan, yaitu pertambangan tertutup. Yang kedelapan, pendaur ulangan sampah organik. Yang kesembilan, tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Sedangkan dalam upaya penanggulangan pencemaran laut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan proses bioremediasi. Yang kedua, fitoremediasi dengan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat. Yang ketiga, melakukan pembersihan laut secara berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kesimpulannya adalah pencemaran laut disebabkan oleh pembuangan limbah yang dilakukan manusia. Limbah-limbah yang umumnya dibuang meliputi plastik, minyak, obat-obatan, dan limbah rumah tangga. Pencemaran laut menimbulkan matinya biota laut, alga blooming, dan terganggunya perekonomian manusia. Oleh karena itu, manusia harus mencegah dan menanggulangi agar lautan tetap bersih. Sekian video yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.